Halo semua, perkenalkan saya Joel Halawa dari kelompok Matplotlib, nama panggilan saya Sakura. Pertama-tama, izinkan saya memperlihatkan atribut ospek D1 Elfmenda sebagai berikut. Halo semuanya, hari ini saya akan memperlihatkan atribut ospek. Yang pertama itu seperti pita kesehatan warna putih, ada pita kelompok, ya, pita kelompok Matplotlib warnanya Sakura pink. Pin Sakura, ada name tag, ada pin Garuda, pin merah putih maksud saya, pin merah putih, rambut, ada batik, ada celana hitam kain panjang, celana kain hitam panjang warna hitam, ada ikat pinggang hitam polos, ada sepatu kets bebas, itu ada kaos kaki, ini kaos kaki dari Ospekit, juga dari Ospekit. Oke, sekian. Oke, setelah itu izinkanlah saya untuk memaparkan hasil wawancara yang akan saya tampilkan habis ini. Tapi sebelum itu saya ingin memaparkan materi yang saya dapat dari teman-teman angkatan 2025 mahasiswa baru Sains Data. Yang pertama itu di D1 Elfmenda 2025 terdapat 3 materi, yaitu problem solving, stress management, dan CV. Untuk problem solving sendiri yaitu adalah suatu proses, yaitu menentukan atau menganalisis suatu permasalahan yang kita alami atau suatu permasalahan kelompok dan sebagainya agar kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam problem solving itu salah satu caranya adalah kita membuat suatu jadwal prioritas yang dibagi dalam 4 klasifikasi. Nah, klasifikasi yang pertama yaitu sangat penting dan mendesak, yang kedua penting dan tidak mendesak, ketiga tidak penting dan mendesak, yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi jika kita menghadapi suatu permasalahan atau persoalan baik dalam diri kita sendiri atau masalah kelompok dan sebagainya, itu kita harus lihat dulu klasifikasinya itu termasuk yang mana. Jadi misalkan kita dapat tugas atau masalah yang sangat penting dan mendesak, itu harus segera kita kerjakan sebelum kita mengerjakan tugas yang di klasifikasi kedua, apalagi yang ke bawahnya lagi. Berikutnya adalah stress management. Stress management ini adalah suatu cara seseorang untuk mengendalikan tekanan atau stres yang dia rasakan atau dialami agar tidak mempengaruhi kehidupan seseorang tersebut, baik itu mentalnya dan fisiknya. Nah, caranya untuk melakukan stress management itu mulai dari sesederhana tarik nafas panjang atau melakukan curhat ke teman, itu juga boleh. Ada refreshing, ada melakukan aktivitas yang seperti hobi, mungkin hobinya kalian adalah bermain bulu tangkis dan sebagainya. Berikutnya adalah CV. CV itu terbagi akan dua, yaitu ATS dan kreatif. ATS itu isi dan formatnya untuk suatu perusahaan besar. Nah, CV kreatif itu lebih ke menonjolkan diri dan ada unsur gambar dan desain-desain kreatif di dalamnya. Nah, pada di satu Elfmenda kita disuruh untuk membuat kurikulum vitae itu dalam bentuk ATS. Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, pengalaman magang, ini bisa diisi dengan pengalaman magang jika ada, pendidikan kita, pendidikan terakhir kita, pengalaman organisasi, volunteer, komunitas atau kepanitiaan, dan kemampuan. Yang bagian yang diisi itu biasanya di bagian kemampuan. Untuk komunitas, kepanitiaan, volunteer, pengalaman organisasi, dan pengalaman magang itu menyesuaikan dari diri teman-teman masing-masing. Oke, berikutnya adalah sesi wawancara. Selamat menikmati sesi wawancara dan cuplikan sesi wawancara saya. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini saya bersama seorang mahasiswa sains data. Boleh perkenalkan nama panggilan dan kelompoknya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Aziza Fadilisa, nama panggilannya Ijen dari kelompok Sifat. Dari ketiga materi ya, di Elfmenda D1, coba kamu jelaskan
materi yang paling kamu kuasai itu materinya tentang apa? Dari materi yang kemarin dijelaskan, yang paling aku kuasai itu tentang problem solving. Nah, problem solving itu artinya itu menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat dan efektif. Nah, bicara tentang problem solving nih, aku mau masuk ke pertanyaan kedua. Nah, bagaimana sih kalau misalnya aku ini sedang menghadapi banyak tugas? Banyak tugas mungkin ada kesibukan dengan hobi atau misalnya organisasi. Gimana cara problem solving harus? Oke, dari masalah itu kita tentuin dulu skala prioritasnya. Jadi yang pertama, yaitu skala prioritasnya yang pertama yaitu sangat penting dan mendesak. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi bisa disesuaikan aja dari skala itu. Terima kasih. Halo semua, hari ini saya bersama salah satu anggota mahasiswa Sains Data Angkatan 2025. Di sini boleh perkenalkan nama panggilan dan kelompoknya? Perkenalkan, nama saya Abi Karimil Hakim, nama panggilan saya Gerfield, NPM 2508301038 dari kelompok 8 Sibor. Pertanyaan pertama, dari salah satu materi kita itu ada yang namanya problem solving. Nah, coba kamu jelaskan problem solving itu seperti apa sih? Baik, menurut saya yang saya dapatkan materi dari yang kemarin waktu Asmenda Dewan untuk problem solving tersendiri itu adalah penyelesaian suatu masalah. Dari kita mulai analisis, kita temukan masalahnya, lalu kita selesaikan masalahnya tersendiri. Berikutnya saya ingin bertanya, tentunya kamu kan sebagai mahasiswa ini pasti punya permasalahan, mulai dari kuliah, permasalahan personal, hobi, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya kamu itu menyelesaikan masalah-masalahmu? Baik, ada beberapa solusi di waktu problem solving tersebut. Ada yang namanya kita harus mempunyai skala prioritas. Jadi kita membuat skala prioritas dulu, lalu memanajemen waktu kita sehingga tidak terteteran untuk menyelesaikan problem solving itu tersendiri. Terima kasih banyak. Halo semua, hari ini saya bersama salah satu mahasiswa Sains Data Angkatan 2025. Boleh perkenalkan nama panggilan dan kelompoknya? Oh, boleh. Perkenalkan, namaku Muhammad Bodan Kamaluddin, nama panggilanku Lili dari kelompok Matplotlib. Saya ingin bertanya nih, coba kamu jelaskan materi D1 Asmenda yang paling kamu kuasai. Menurutku yang paling ku pahami sih tahun ini tuh yaitu adalah stress management. Nah, stress management itu suatu cara seseorang untuk mengendalikan suatu tekanan stres yang bisa mempengaruhi aktivitas kehidupan kita atau diri sendiri dan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Di stress management itu ada cara-caranya nggak sih yang diberikan di semua materi? Untuk cara-caranya mungkin ada. Itu seperti teman atau nongkrong, refreshing atau menjalankan hobi lah. Terima kasih. Ya. Halo semuanya, hari ini saya bersama salah satu mahasiswa Angkatan 2025 Sains Data. Boleh perkenalkan nama panggilan dan kelompoknya? Perkenalkan, nama saya Muazzam Mas Yamani, saya dari kelompok Sibon, nama panggilan saya Olaf. Saya ingin bertanya dari salah satu materi Asmenda D1 yaitu adalah stress management. Nah, menurutmu stress management itu penting sih? Dan jika penting, mengapa stress management itu sepenting itu? Menurut saya itu stress management penting, terutama bagi mahasiswa kayak kita nih. Nah, kenapa penting? Karena wajar nggak sih kalau stres? Semua orang bisa stres juga. Kalau menurut saya stres kalau nggak dikelola dengan baik bisa mengganggu, bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental kita. Nah, juga berdampak ke prestasi akademik atau kita sehari-hari lah. Oke. Nah,
bagaimana sih caranya kamu setelah mendapatkan materi SPDD 1 tersebut untuk mengatasi stres? Kalau saya tuh ada beberapa. Kalau satu tuh kita bisa, kalau aku sering nongkrong atau curhat ke teman-teman lah, kita nongkrong atau jalan-jalan. Halo semua, hari ini saya bersama salah satu mahasiswa Sains Data Angkatan 2005. Boleh perkenalkan nama panggilan dan kelompoknya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasra Azara, aku dari kelompok 5KK dan biasanya aku dipanggil Ks. Saya ingin bertanya, dari salah satu materi kalian itu ada membahas tentang kurikulum VITAE. Nah, pertanyaan saya pertama, dalam penugasan kalian kemarin, kurikulum VITAE jenis apa yang digunakan dan ada jenis apa saja kurikulum VITAE tersebut? Bisa dijelaskan? Jadi untuk yang pertama kemarin waktu ospek mega hari pertama itu kita disuruh bikin CV ATS. Nah, CV ATS sendiri itu isi-isinya tuh ada yang pertama ada nama, alamat, nomor telepon. Lalu yang kedua itu formatnya itu ada tentang pengalaman magang, lalu pendidikan, pengalaman organisasi, volunteer, publikasi, komunitas, penghargaan dan juga kemampuan. Untuk pengalaman magang sendiri tuh semuanya tuh sebenarnya tergantung sama diri kita sendiri. Kita udah jalanin itu semua tuh ada apa enggak, kalau nggak ada itu kemarin boleh dikosongin gitu. Lalu kalau untuk jenis-jenis CV sendiri itu kemarin tuh dijelasin ada dua. Yang pertama ada CV kreatif dan juga ada CV ATS. Mereka berdua ini tuh dibedakan itu berdasarkan tujuan, lalu format itu dibedakan banget, karena kalau CV kreatif itu lebih ke menonjolkan diri kita sendiri, jadi banyak gambar, banyak desain-desain yang mungkin jadi lebih menarik. Tapi kalau CV ATS itu lebih untuk kita daftar ke perusahaan yang lebih besar dan udah lama. Jadi itu kemarin materi CV ATS. Terus CV-nya gitu ya. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua. Saya kayak, tidak ada banyak yang ngirim link ya. Ya, bagian ATS itu ada cara spesifik. Tidak ada banyak yang ngirim link jadinya. Kalau di kurikulum yang di CV yang ATS itu lebih ke banyak tulisannya aja, jadi mereka nggak ada gambar-gambarnya tuh nggak ada, karena tadi itu yang ditujukan ke perusahaan yang besar. Jadi dikurangi ya kayak emoji-emoji Iya. gitu ya. Terima kasih.